Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan sejahtera. Yang terhormat Dewan Juri dan Lembaga Penyelenggara serta seluruh hadirin yang berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiri di sini dan berbicara di hadapan Anda semua. Nama saya Muhammad Farli Idris, utusan dari MADDI Takalasi, Kabupaten Baru. Dan pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai keterbukaan masyarakat Nusantara. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa berbicara di forum yang luar biasa ini. Pidato ini saya susun dengan harapan dapat menginspirasi dan memberi kita semua wawasan baru tentang pentingnya keterbukaan masyarakat Nusantara. Saya berharap melalui pidato ini kita dapat bersama-sama mendalami, memahami keterbukaan masyarakat Nusantara secara lebih mendalam. Dengan demikian kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan kita. Hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah negara yang dianugerahi dengan keberagaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama. Sejak dahulu kala, Nusantara kita sudah dikenal dengan sebagai wilayah ramah, terbuka terhadap berbagai pengaruh di luar. Keterbukaan ini adalah salah satu kunci kekuatan dan keberhasilan bangsa kita dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan. Pada zaman dahulu, keraton-keraton dan kerajaan-kerajaan di Nusantara menerima para pedagang, pelaut, dan pelancong dari berbagai belahan dunia. Mulai dari Tiongkok, India, Arab, hingga Eropa. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga membawa ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang kemudian diadopsi dan diadaptasi ke dalam kehidupan masyarakat kita. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara memiliki sikap terbuka terhadap hal-hal baru yang positif dan bermanfaat. Namun keterbukaan tidak berarti kita kehilangan identitas dan jati diri. Justru dengan sikap terbuka kita mampu memperkaya budaya dan menjalankan nilai-nilai leluhur yang telah diwarisi oleh nenek moyang kita. Keterbukaan masyarakat Nusantara juga tercermin dalam semangat gotong royong, toleransi, dan saling hormat menghormati yang masih kita pegang teguh hingga saat ini. Hadirin yang berbahagia, di era globalisasi ini, keterbukaan semakin penting. Dunia semakin terhubung dan perubahan datang dengan cepat. Dengan keterbukaan, kita bisa menghadapi tantangan global, menerima ide-ide baru, berkolaborasi dengan bangsa-bangsa lain untuk kemajuan bersama. Namun, kita juga harus selektif dan kritis. Keterbukaan bukan berarti menerima segala hal tanpa filter. Kita perlu memastikan bahwa pengaruh yang masuk harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, tidak merusak tatanan sosial budaya kita. Mari kita jaga dan kembangkan sikap terbuka ini sambil tetap mempertahankan kepribadian bangsa yang leluhur beradab. Dengan demikian kita dapat membangun Indonesia yang lebih kuat, maju, dan sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, namun di balik semua keberhasilan ini, kita juga harus mawas diri. Keterbukaan tanpa pertahanan bisa menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa kita. Teknologi informasi yang kian pesat berkembang menghadirkan tantangan baru, termasuk penyebaran berita palsu, ideologi radikal, dan budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita. Oleh karena itu, kita harus cerdas memilih mana yang baik dan bermanfaat, serta mana yang bisa merusak moral dan etika kita sebagai bangsa Indonesia. Peran pendidikan sangat vital dalam konteks ini, sebagai pilar utama dalam membentuk karakter generasi penerus. Pendidikan harus terus berinovasi agar mampu mengikuti perkembangan zaman, sekaligus tetap menanamkan nilai-nilai luhur yang telah menjadi identitas bangsa.
Kurikulum pendidikan yang adaptif dan berwawasan luas perlu diterapkan untuk mempersiapkan generasi muda. Tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga bijak dalam menghadapi pengaruh global. Hadirin sekalian, gotong royong, toleransi, dan rasa menghormati harus terus kita tanam. Di setiap lapisan masyarakat, kita jadikan nilai-nilai sebagai landasan dan setiap tindakan dan keputusan kita, baik dalam pekerjaan, lingkungan sosial, hingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, kita dapat tetap berdiri tegak di tengah arus globalisasi yang terus bergulung tanpa henti. Hadirin yang terhormat, salah satu contoh dari keterbukaan masyarakat Nusantara yaitu Sundan Kelapa, yang kini dikenal sebagai Jakarta, menjadi pusat perdagangan yang sibuk. Perdagangan dari berbagai belahan dunia seperti Tiongkok, Arab, India, dan Eropa datang silih berganti. Keterbukaan masyarakat setempat dalam menerima para pedagang ini tidak hanya membawa kemajuan ekonomi, tetapi juga pertukaran budaya yang kaya. Contoh lainnya adalah penerimaan tradisi Hindu-Buddha dan kemudian Islam dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Contoh yang nyata adalah Kerajaan Majapahit di Jawa Timur pada abad ke-14 yang bukan hanya sukses secara politik, militer, tetapi juga menyatukan berbagai budaya dan agama. Hadirin sekalian, sebagai kesimpulan, marilah kita terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan identitas bangsa-bangsa yang telah diwarisi kepada kita, sambil terbuka terhadap kesempatan dan ide-ide baru yang membawa kebaikan. Dengan semangat keterbukaan yang telah berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, kita bersama-sama bisa membawa Indonesia menuju masa depan yang cerah dan gemilang. Sekian pidato dari saya Muhammad Farli Idris, utusan dari MA DDI Taklasi Kabupaten Baru, izin undur diri. Minallahil musta'an walaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.